Sang putri tidur larut malam. Diam-diam menyelinap ke dapur untuk memasak sendiri. Tak disangka aroma harum itu menarik perhatian pangeran. Sedangkan pangeran telah 5 hari tidak makan karena anoreksia. Dia juga merasa penasaran dengan aroma menggoda itu. Tapi saat dia membuka pintu dapur, ternyata yang sedang memasak adalah sang putri yang baru menikah. Karena sang putri baru saja pindah ke rumah pinggiran. Hingga dia sama sekali tidak tahu. Orang di depannya adalah suaminya. Hanya mengira dia dan dirinya sama. Hampir tengah malam merasa lapar mencari makan. Karena perasaan saling simpati. Permaisuri bertanya kepada pangeran apakah mau mencicipi sedikit. Tapi pangeran malah pura-pura cuek menolak. Namun, sang putri yakin tidak ada yang bisa menolak godaan makanan lezat. Maka dia sengaja meletakkan sepiring nasi goreng telur di depannya. Dan perlahan mengibaskan nasi di tangannya. Aroma makanan yang harum langsung tercium. Membuat pangeran langsung menelan ludah. Sangat ingin mencicipinya. Melihat pangeran masih keras kepala, sang putri juga tak ingin membongkarnya. Dengan sengaja membuat dia memegang mangkuk. Sementara itu sendiri berbalik untuk mengambil sumpit. Tapi hanya dalam sekali berbalik, pangeran sudah menghabiskan sepiring nasi goreng telur. Serius? Aku cuma ambil sumpit, kamu sudah selesai makan. Sudah berapa hari kamu tidak makan? 5 hari. Pangeran kalian benar-benar tidak manusiawi. Bahkan tidak membiarkan orang makan sampai kenyang. Memang benar-benar tidak berperasaan. Dingin dan tanpa belas kasihan adalah ciri khas seorang pria. Tidak benar, sudah 5 hari tidak makan. Kamu jangan-jangan mengalami anoreksia. Orang seperti dia yang malas bergerak, yang bahkan tidak tahu beras dari 5 jenis biji-bijian, masih tahu anoreksia. Tidak apa-apa, cuma anoreksia saja. Aku hanya perlu sedikit bertindak. Jaminan kamu akan makan dengan lahap. Yang punya selera besar bisa menelan seekor gajah. Kalau kamu benar punya kemampuan itu, mengapa harus bersembunyi di pavilion lain jadi hiasan? Kenapa jadi permaisuri terbuang? Apakah kamu tahu, apa hal terhappiest bagi wanita yang sudah menikah? Yaitu suaminya tidak di rumah, masih tiap bulan punya uang untuk dibelanjakan. Aku di rumah lain memang seperti itu. Hari-hari seperti itu, kan? Bagaimana? Apakah kamu mau aku bantu dengan anoreksiamu? Bisakah kamu membantuku? Tentu saja. Namun, kamu harus membayar sedikit harga kecil. Kamu harus membayar sedikit harga kecil. Baiklah, zombie, tingkah lakumu begitu tidak sopan. Nampaknya aku benar memutuskan untuk meninggalkanmu di taman lain. Bagaimana? Mau aku bantu? Katakan, apa yang kamu inginkan dari uang? Tentu saja uang dari Bai Hua. Cuma uang saja, kalau tidak, apa lagi? Kamu tidak mau curangkan. Itu tidak boleh. Aturan utama saya, Jiang Xiao Xiao, adalah uang. 2, uang. Yang ketiga masih uang. Batu giok ini cukup berharga. Begitu ya? Diberikan oleh pangeran. Besok pada waktu ini, kamu datang ke sini untuk mengambil makanan khususmu. Pastikan kamu nanti makan dengan lahap. Pangeran. Pangeran dia adalah suamiku. Pangeran. Mencariku. Ah iya. Bisakah kamu bicara tanpa terengah-engah seperti itu? Kupikir, itu suamiku yang sudah meninggal dan belum pernah kulihat. Oh iya, kamu dari rumah ini. Pengawal. Bahkan pengawalnya berpakaian secantik ini. Sepertinya kediaman pangeran ini memang kaya. Ayo pergi. Kamu. Jangan lupa, besok bertemu lagi. Nona, Tuan Wang tadi malam kembali bertemu dengan orang jelek itu. Pelacur hina itu dikurung di rumah lain, tapi masih nakal. Malah masih ingin melihat aku mencabut kulitmu. Asam hawthorn, minyak selada, dan plum hitam.
Itu gadis dari rumah lain. Iya. Hamba jalan tak lihat. Nona Su, maafkan aku. Ah, kau berani mencuri uang Nona ini. Nona Su, ini semua adalah cap burung phoenix milik Nona. Di atasnya tertulis nama Nona kalian. Seorang permaisuri yang diusir. Dari mana dapat uang? Pasti kamu, bocah kecil ini, yang mencuri. Aduh, saat Nona kami keluar. Tepat 20 tael perak hilang. Tidak boleh, kamu tidak boleh mengambilnya. Ini semua milik Nona. Mencuri perak Nona tapi tidak mengaku. Harus dihukum. Dari mana datangnya gadis cantik ini? Matanya cerah dan giginya putih, cantik alami. Benar-benar menyenangkan untuk dipandang. Nona Su jelas sedang mengganggu Xiao Men. Itulah Ming. Ming adalah mata elang milik orang lain. Di mana Xiao Men? Di depan pintu tenda. Kacang memang milik Nona kami. Masih berbohong lagi. Lihat, aku akan mematahkan mulutmu. Kamu jangan menyalahkan gadis ini karena tangannya tidak bersih. Aku akan mengajarimu pelajaran. Kita sama perempuan. Kamu bahkan tega melakukan kekerasan seperti itu. Kamu juga tahu rasa takut. Lalu kenapa waktu kamu memukul Xiao Man tidak pernah terpikir? Dia juga manusia. Dia juga tahu rasa sakit. Tunggu aku akan segera mencari sepupuku. Aku akan suruh sepupuku menceraikanmu. Sekarang kamu mulai berlaga seperti laki-laki. Adik, kamu tahu tidak? Ada 3 tipe orang yang paling tidak bisa dipercaya di dunia ini. Pertama adalah pria. Kedua adalah pria. Ketiga tetap kamu. Orang hina, jelek, kamu omong sembarangan. Tunggu saja kamu diusir dari istana. Mulut kasar akan dipukul. Tidak boleh, harus memanggil Permaisuri Hui. Permaisuri Hui, ada masalah. Nona Su dipukul. Dasar jalan, berani kamu memukulku. Berhenti. Bibi. Orang keji ini, dia memukulku sampai wajahku bengkak. Lihat sendiri. Seluruh istana khawatir dengan anoreksia pangeran. Tapi kamu sebagai putri Wang malah punya pikiran untuk berbuat onar. Tahukah kamu berapa hari pangeran tidak makan? Dia makan atau tidak, apa urusanku? Kamu bilang apa? Tidak bilang apa-apa. Kamu sebagai putri Wang tidak tahu sopan santun. Bertindak kasar pula, belum lagi, masih mau memukul orang. Aku lihat, permaisuri ini sepertinya tidak mau lagi. Ternyata di kediaman kerajaan tidak boleh sembarangan memukul. Lalu, kenapa wajah gadis ini seperti ini? Apakah itu bengkak karena dirinya sendiri? Kamu tanya aku, gadis ini tangannya dan kakinya tidak bersih. Seharusnya pukul Nona Su yang penuh kata-kata kotor. Seharusnya pukul kamu yang suka berargumen tanpa alasan. Dasar bajingan. Sekarang tidak hanya mulut penuh kata-kata kotor, tapi juga berani melawan atasan. Jangan sampai lupa. Aku setidaknya seorang putri raja. Permaisuri, aku ini adalah pangeran yang menikah sah secara resmi. Putri raja benar, bukan? Siapa yang mengklaim? Dialah yang membuktikan. Karena Nona Su bilang uang itu diambil oleh Xiao Men. Silakan tunjukkan buktinya. Kalau tidak, itu namanya fitnah. Ayo kita kembali ke rumah lain. Berhenti. Apakah masih ada aku sebagai permaisuri di matamu? Mataku tidak buta. Tentu saja aku melihatmu. Apa kamu ngomong seperti itu? Bertemu denganku tidak memberi salam, tidak berlutut, tidak menghormati yang lebih tua, tidak menghormati orang tua, sudah melakukan kesalahan mengkhianati raja. Berapa umur permaisuri Hui tahun ini? Sudah 50 tahun.
Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Seperti mumi yang sudah hidup ratusan tahun. Tidak, bahkan mumi yang sudah hidup ratusan tahun pun tidak seperti itu. Kamu begitu kuno dalam pemikiran, bodoh dan keras kepala, masih suka menyalahkan orang lain. Apakah kamu tahu? Semua tuduhan dalam 7 kejahatan ini semuanya ditujukan kepada wanita. Penindasan terhadap wanita. Sebagai perempuan, mengapa harus berseru untuk hal yang sampah seperti ini? Kuyakin aturan kuno ini sudah saatnya diubah. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata yang begitu berani melawan? Itu sudah termasuk melawan. Kalau begitu, aku rasa pengetahuanmu terlalu sedikit. Matahari memang terasa sangat terik. Hati-hati agar tidak gosong. Usir wanita yang tidak tahu aturan ini. Yang tidak berpendidikan itu keluar dari kediaman kerajaan. Baik. Aku akan membuat pangeran menikahimu. Terima kasih, Bibi Xie. Para pengawal yang dikirim permaisuri ke pavilion lain, semuanya telah diusir kembali oleh permaisuri. Jiangxi bilang dia adalah selir resmi yang dinikahi oleh pangeran. Kami tidak berhak mengusirnya. Ini tidak adil. Di mana pelacur murah itu sekarang? Di dapur. Pergi. Mayat hidup dari Tang, kamu berani melanggar perintahku. Kalau di matamu masih ada aku, permaisuri, perintah apa? Usir aku dari istana. Aku dan pangeran memang sudah resmi menikah dan menghadap. Kalau mau mengusirku, baiklah, bawakan surat cerai. Kamu tidak punya surat cerai. Jangan buang-buang waktuku, aku sedang sibuk sekarang. Kamu sibuk membuat makanan babi dan anjing ini. Makanan babi dan anjing. Ini adalah resep terbaik untuk mengobati anoreksia. Berhenti berpura-pura bodoh di sini. Dengan kemampuanmu, kamu masih mau mengobati anoreksia. Siapa yang bisa kamu obati anoreksianya? Saya. Gelang kecil ini dan pangeran sama-sama punya anoreksia. Kalian lihat. Bagaimana dengan bubur si kecil ini? Rasanya enak, masih ada. Sebenarnya ada. Sekarang sudah tidak ada. Dihentakkan oleh mereka berdua. Dia tidak tahu bahwa King Er adalah pangeran. Jiangxi baru saja menikah ke istana raja dan langsung dikirim ke rumah terpisah. Dia belum pernah bertemu sepupu. Jiangxi bertindak kasar. Benar-benar tidak pantas untuk King Er. King Er adalah urusan pangeran. Dia tidak tahu, sepupunya adalah pangeran. Tentu saja dia tidak boleh tahu. Supaya dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Apakah bisa dibuatkan satu lagi bubur ini? Apakah maksudmu aku buatkan untuk pangeran? Bisa, kok. Meminta aku. Sok tahu. Kamu bicara sama aku kayak apa? Apakah ini sikap memohon? Permaisuri Tai, saya rasa kalian juga tidak terlalu menginginkan ini. Kalau begitu, lupakan saja. Lihatlah apa yang sudah kalian lakukan. Bibi. Bagaimana kamu memperlakukan keluarga Jiang? Aku tidak peduli, tapi kamu tidak seharusnya menyia-nyiakan bubur ini. Aku bukan wanita murahan itu. Aku harus mengusir dia sebelum dia tahu sepupuku adalah pangeran. Nona kecil. Orangnya sudah dibawa. Apa yang harus dikatakan Xiao Cui sudah memberitahumu? Iya. Nona Xiao Cui sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Baik.
Kalau begitu, lakukan sesuai rencana. Selama kamu bersikeras bahwa kamu bertemu dengannya secara rahasia, aku pasti akan memastikan kamu aman. Nona Su, harap tenang. Aku pasti akan menyelesaikan tugas. Pergilah. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Nona Su. Terima kasih. Bukan hanya ingin mengusirmu dari istana raja, tapi juga ingin membuatmu kehilangan nama baikmu. Nanti kita ajak Bibi bersama-sama pergi. Bibi, aku tahu ini malam hari dan seharusnya tidak mengganggumu. Tapi karena aku sudah melihat hal ini, aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Permaisuri, aku menyaksikannya sendiri. Sang putri mahkota masuk ke dapur bersama pria itu. Orang-orang di kediaman berkata, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu diam-diam di dapur tengah malam. Sungguh tidak masuk akal. Berani membuat perbuatan kotor dan hina seperti ini di kediaman pangeran. Hari ini aku tidak akan membiarkan wanita murahan ini lolos. Hahaha. Siapa kamu? Tentu saja aku datang untuk merawat nona kecil. Aduh. Sungguh tak pantas. Sungguh tak pantas. Dasar wanita hinamu, kali ini kau sudah mati. Semua masuk ke sini. Kenapa banyak sekali orangnya? Saya tidak menyiapkan sebanyak ini. Kenapa cuma kamu sendiri? Nona Su berharap ada berapa orang? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Apa maksud Nona Su dengan tidak mungkin itu? Kamu jelas-jelas di sini bergaul dengan pria. Pria? Dari mana datangnya? Pria tidak perlu bicara banyak, cari dia untukku. Sampai saat ini, apakah sang putri mahkota masih mau ngotot? Bagaimana bisa ada wanita seenaknya ini? Dasar wanita hina dan murahan. Baiklah, kau mayat hidup. Kau berani melakukan hal yang sangat tidak bermoral seperti ini. Bibi, aku akan pergi sendiri menangkap si pezina itu. Tunggu sebentar, Nona Su. Jika terbukti orang itu adalah pezina saya, maka aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Tapi jika bukan, katakan saja aku akan menghukummu sedikit. Bagaimana dengan 40 cambukan? Baik, kamu pasti kalah. Sekarang, apalagi yang bisa dikatakan permaisuri? Sebagai permaisuri, kau malah melakukan hal yang menyebalkan dan tidak pantas. Datanglah orang. Bawalah Jiangxi dan selingkuhannya pergi. Aku mau memukulmu sampai mati. Kalian semua tidak penasaran, sebenarnya seperti apa penjahat ini? Bagaimana mungkin seorang wanita mengatakan hal seperti itu? Sungguh tidak tahu malu. Putar badan dan biarkan mereka lihat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga Jiang ini? Bukankah ini pria yang kalian cari sebagai penjahat itu? Ayo, Xiao Fugui, katakan padanya. Kita berdua bagaimana bisa bertemu rahasia di dapur ini? Hehehehe. Tentu saja aku datang untuk menyayangi gadis kecil. Ah. Aku akan membuatmu merasa baik. Hahaha nenek buka. Maafkan aku, kecil. Orang kecil tak tahu siapa Taishan. Dasar kau patut mati. Dasar kau patut mati. Orang sepertimu biarkan saja menyakiti wanita lain. Sialan dan hina. Hahaha. Wang, diam. Apa kau baik-baik saja? Ya, masih oke. Mau bagaimana menangani dia? Aku bantu. Tak perlu.
Aku simpan, dia masih ada kegunaan lain. Maafkan aku, Nona Su. Aku benar-benar tidak berani melawan perintah pangeran. Ya, benar. Nona Su yang menyuruh saya. Iya, dia menyuruh saya datang ke dapur untuk mengganggu Putri Wang. Ingin merusak reputasi Putri Wang. Anjing budak, kamu ngomong apa sih? Bibi, saya difitnah. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Barang tidak berguna. Pasti pasangan cowok dan cewek ini bersekongkol untuk menipuku. Diamlah. Masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pergi, tunggu sebentar. Nona Su mungkin lupa satu hal. Karena sudah membuktikan bahwa orang ini bukan selingkuhanku. Menurut taruhan, aku yang menang. Nona Su seharusnya diseret keluar dan dihukum cambuk 40 kali. Bibi, tolong selamatkan aku. Kamu dan aku sepakat bertaruh. Kalau kalah, terima saja kekalahan itu. Mengapa? Apa Nona Su tidak mampu menerima kekalahan? Sini orang. Yanyan, beraninya kamu. Perintah dari Putri Wang. Tak berani tidak menurut. Bawa dia pergi. Apa artinya Putri Wang itu? Seorang istri yang dikurung di halaman lain dan dibiarkan mati sendiri. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ah. 38 ah. 39 ah. 40。 Soho. Apakah kau pikir dengan cara kotor seperti ini bisa menghancurkan reputasi seorang wanita? Tapi, kebersihan dan kehormatan sebenarnya adalah rasa hormat terhadap perempuan. Sebagai perempuan, kamu bukan hanya tidak merasa malu, malahan membantu kejahatan. Kamu bukan hanya bodoh. Lebih dari itu, buruknya tertanam dalam tulang. Ini adalah apa yang diucapkan oleh Ibu Selir, yang tak berguna, putri terbesar dari keluarga Jiang yang malas dan manja. Ah, minum obat dulu. Ah, pergi saja. Shuye, dengar-dengar kamu sakit. Master, kenapa kamu datang? Jaga di pintu sana. Kenapa sampai seperti ini? Karena aku tidak sengaja masuk ke wilayah si kecil bajingan itu. Aku suka dengan keahlian memasakmu. Dan menganggap Hui Chai itu sebagai kerabat jauh. Aku akan melakukan segala cara untuk mengantarkanmu ke istana kerajaan. Agar kau segera duduk di posisi putri kerajaan. Bukan untuk bertengkar dengan orang yang tak pantas di hadapan umum. Tapi, ada wanita jalang itu di sana. Pangeran sama sekali tidak akan menikahiku. Ini sangat sederhana. Siapa yang menghalangimu? Kamu tinggal cari cara untuk mengusirnya. Seluruh pria di dunia, tak ada yang bisa lolos dari kata makan dan nafsu. Di dunia ini, makanan enak bisa menghidupi orang, juga bisa menyakiti orang. Ikuti apa yang aku katakan. Gurun pengganti itu, meski tidak mati, akan diusir dari istana. Itu masih guru yang sayang padaku. Mie daging sapi rebus merah Guru Jiang. Selesai. Kamu lapar? Aku sudah 2 hari tidak makan. Ah, kamu juga anak perempuan yang malang. Kalau begitu ini untukmu. Terima kasih, Wang Fei.
Bukankah kamu suka memasak untuk Wang Ye? Aku akan memfasilitasimu. Pergi antarkan mie itu ke Wang Ye. Katanya itu hadiah dari Putri Wang. Pangeran dan Putri Wang menyuruh saya membawa sedikit makanan untukmu. Bagaimana mungkin Putri Wang mengirim makanan untukku? Putri Wang tahu pangeran bekerja keras siang malam, maka dia membuat makanan malam khusus, dan menyuruh saya membawakannya untukmu. Baunya harum sekali. Aku ingin mencicipinya sekali. Letakkanlah. Pangeran, pangeran, pangeran. Cepat panggil tabib. Pangeran, pangeran. Ada masalah, Nona? Kakak, ada masalah. Coba ini masker wajah terbaru hasil buatanku, keluarga Jiang. Nona, Nona, ada apa ini? Pangeran, pangeran keracunan. Tidak mungkin. Baru beberapa hari jadi selir, aku sudah jadi janda. PFFT, Nona, ucapkan jangan sembarangan. Kalau pangeran sampai ada apa-apa, kami tidak akan bisa hidup lagi. Apa? Di sini kalian masih punya kebiasaan mengubur orang bersama jenazah. Bukan begitu juga sih. Maksudku, pangeran adalah tiang penyangga keluarga kerajaan. Kalau dia benar-benar tiada, bagaimana kita bisa hidup? Xiaolan, dengarkan aku. Pria itu tidak bisa diandalkan. Kita wanita masih harus mengandalkan diri sendiri. Meski dia tiada, langit tak akan runtuh. Ayo duduk, coba ini. Ini masker wajah terbaru hasil riset saya, keluarga Jiang. Di sini kalian tak punya barang seperti ini. Katakan, sebenarnya ada apa dengan pangeran? Ibu Suri, ampunilah. Yang meminta ampun adalah Permaisuri. Ini dari perintah Ratu Permaisuri agar aku mengantarkan makanan untuk pangeran. Ampuni aku, Permaisuri. Wanita ini pikirannya ternyata begitu jahat. Bawa wanita berdosa itu ke sini untukku. Bibi, aku sendiri yang akan mengirim orang. Kotoran, kali ini kau pasti mati. Kubu melihat Nona Su terlalu ringan dipukul terakhir kali. Baru sebentar saja, ya, kamu lagi bikin keributan lagi. Aku tidak mau peduli lagi denganmu. Pokoknya kamu akan menghadapi ajalmu. Bersikeras apa? Cepat tangkap si rendah ini, Jiang. Kalian apa dasar menangkap orang? Apa masalahnya dengan nona kami? Apa yang terjadi? Tentu dia bersalah. Tidak mungkin. Saya tahu, nona di rumah saya memang punya banyak kekurangan. Dia memang agak malas, agak bodoh, sedikit suka berbuat onar, dan agak kurang sopan. Tapi bagaimanapun, dia tetap adalah selir yang dinikahi secara sah oleh pangeran. Kalian bagaimana bisa memperlakukan dia seperti itu? Selama aku di sini, jangan harap kalian menyentuh sehelai rambut pun dari nona rumahku. Tidak usah banyak bicara, bawa pergi. Bawa si pelayan hina ini juga bersamaku. Nona. Si pendosa telah tiba. Bibi, aku membawa orang jahat dari rumah lain. Jiangxi, apakah kau tahu bersalah? Tidak tahu. Tidak tahu. Kau menyembunyikan niat jahat, meracuni dan menyakiti pangeran. Dosa ini tak dapat dimaafkan. Sudah berapa tahun aku diracun dan masuk ke istana. Bahkan tidak pernah melihat wajah pangeran. Bagaimana bisa melakukan ini? Benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Bawalah orang itu naik. Permaisuri, tolong ampun, nampaknya ini lagi-lagi tipu muslihat untuk menjebakku. Permaisuri, ini adalah selendang dari permaisuri yang aku kirimkan. Aku tidak tahu dia akan melakukan sesuatu di dalam. Yang mulia, tolong ampunilah. Yang mulia, tolong ampunilah.
Saya sendiri melihat Putri Wang memberi kue kepada Siang-Siang. Saya juga melihatnya. Benar, benar. Saya juga melihatnya. Saya juga melihatnya. Saya juga melihatnya. Ternyata saat seseorang tidak bisa berkata-kata, dia benar-benar akan tertawa. Kau menggunakan Siang-Siang untuk menjebak pangeran. Tapi masih tidak mengaku bersalah. Tolong bantu saya carikan obat untuk nona saya. Dia sudah demam selama 3 hari. Ini adalah uang jasa untukmu. Kalian terlalu menghargai saya. Sejak aku menikah masuk ke kediaman pangeran, tak cukup makan, tak cukup pakaian. Di musim dingin yang sangat dingin, bahkan arang bakar pun tidak ada. Kalau sakit mau ke dokter harus bayar lebih lagi. Kalau tidak punya uang, makan saja rumput liar untuk bertahan. Seperti ini, aku bisa berguna bagi siapapun. Seluruh istana raja. Hanya Xiaomen yang bergantung padaku. Kalian begitu penuh perhitungan dan rencana untuk mengincar aku. Apakah sebenarnya dia ingin menceraikan aku, atau memberi aku tuduhan membunuh suami sendiri? Kenapa semua diam saja? Ayo, beranikan dirimu, berikan yang memuaskan. Ucapan manis dan penampilan baik. Bibi, jangan, dengar omongan orang bodoh ini. Kamu juga tahu kan, dia itu suka membolak-balik fakta. Menurutku, untuk mengatasi ini, harus pakai hukuman. Beri hukuman besar untuk mereka. Nona kami tidak bersalah. Dia tidak merencanakan pembunuhan pangeran. Mohon yang mulia, periksa dengan adil dan objektif. Jangan menyakiti nona kami. Mohon yang mulia, Xiaomen bersedia menerima hukuman atas nama nona. Apa? Tidak perlu minta pada mereka. Kesalahan keluarga Su tak kekurangan alasan. Nona Su terus menekan saya. Hanya karena seorang pria. Kamu bilang saja aku yang memberikannya padamu. Tapi kamu kira posisi permaisuri di balik tembok berduri ini adalah pekerjaan yang enak. Bibir hilang, gigi dingin. Kejadian yang saya alami hari ini adalah masa depan Nona Su. Berani sekali kamu masih berani membuat pernyataan mengkhawatirkan seperti ini. Kalau kamu tidak bicara, aku hampir melupakanmu. Kamu ini orang tua yang keras kepala dan kuno. Kamu besar di dalam istana yang dalam. Apakah trik-trik Nona Su ini bisa menipumu? Ini nomor 5 milikmu. Siapa yang tahu apakah peristiwa hari ini sudah mendapat persetujuanmu? Berani juga menuduhku menggunakan penyiksaan. Tunggu sebentar. Klik di bawah untuk menonton seluruh episode. Naik ke atas. Ibu tiri, kasihanilah aku. Sepertinya ini lagi-lagi rencana jahat untuk menjebakku. Wajah ibu tiri ini kiriman dari Putri Wang. Aku tidak tahu dia akan menaruh racun di dalamnya. Tolong, selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku. Aku lihat sendiri Wang Fei memberi mie kepada Siang-Siang. Aku juga melihatnya. Ya, aku juga melihatnya. Aku juga melihatnya. Aku juga melihatnya. Ternyata saat orang diam, mereka benar-benar akan tersenyum. Kamu menggunakan parfum Siang-Siang untuk meracuni dan menyakiti pangeran. Masih tidak mengaku. Masih tidak mengaku. Tolong bantu aku, tolong carikan obat untuk gadis muda kami. Dia sudah demam 3 hari. Mengapa? Ini adalah uang upahmu. Kalian terlalu menghargai aku. Sejak aku menikah ke istana. Makan tidak cukup, pakaian tidak hangat. Dalam musim dingin yang keras, bahkan tidak punya arang untuk membakar. Kalau sakit,
Harus mengeluarkan uang tambahan untuk pengobatan. Saat tidak punya uang, makan saja tumbuhan liar. Seperti ini, aku bisa mengandalkan siapa lagi? Seluruh kediaman raja. Hanya Xiaoman dan aku yang saling bergantung. Kalian merencanakan segala sesuatunya dengan begitu licik. Sebenarnya ingin menceraikanku, atau menuduhku membunuh suamiku sendiri. Kenapa tiba-tiba diam saja? Ayo, katakan dengan jelas. Kata-kata manis dan wajah palsu. Bibi, jangan dengarkan omong kosong wanita rendahan itu. Kamu kan tahu betul mulutnya suka membalikan fakta. Menurutku, menghadapi orang seperti itu harus dengan hukuman keras. Panggil orang untuk menghukum dengan keras. Hukuman keras. Nyonya, kami sedang dizalimi. Dia tidak berniat membunuh pangeran. Mohon permaisuri bijaksana melihat kebenaran. Hukuman seumur hidup. Jangan sakiti nona kami. Aku mohon, permaisuri, saya rela dihukum menggantikan nona. Apa? Tidak perlu memohon pada mereka. Kesalahan keluarga Su pasti ada dalihnya. Nona Su terus menekan saya langkah demi langkah. Bukankah ini semua hanya demi seorang pria? Kalau begitu katakan saja, aku akan memberikannya padamu. Tapi kau kira menjadi permaisuri di balik tembok tinggi ini adalah pekerjaan yang menyenangkan. Bibir hilang, gigi dingin. Apa yang kualami hari ini adalah hari esok Nona Su. Berani sekali kau masih berani mengatakan hal yang menakutkan ini. Kau tidak akan bicara, aku bahkan lupa tentangmu. Kamu ini orang tua yang keras kepala dan kuno. Kamu dibesarkan di dalam istana. Gaya-gaya misu ini tidak bisa menipu kamu. Gong Enu ini adalah milikmu. Siapa tahu hari ini apakah kamu menyetujui semuanya? Kamu malah berani menuduhku siapapun. Tunggu sebentar. Suara ini sangat akrab. Ini kamu. Kamu harus membayar sedikit harga. Kamu adalah penjaga pintu di istana. Ternyata menyamar sebagai penjaga dan menipuku. Peristiwa hari ini. Haruskah kamu memberiku penjelasan? Penjelasan aku. Jelaskan apa? Orang yang menuduhmu lebih tahu seberapa besar ketidakadilan yang kamu alami. Kalau kamu bilang kamu tidak bersalah, aku tanya padamu. Apakah mie itu dibuat olehmu? Iya. Apakah itu kamu yang memberikannya padanya? Iya. Apakah racun di dalam mie itu kamu yang menaruhnya? Kalau kamu merasa bukan, ya memang bukan. Kalau kamu merasa iya, ya memang iya. Batuk, batuk, batuk. Batuk, kakak sepupu, lihat dia sudah mengaku. Kalian hari ini begitu susah payah. Tak lain hanya ingin aku menyerahkan ini, laiknya menjadi selir raja. Tak perlu sampai repot-repot begitu. Aku beri padamu. Apakah sekarang kamu puas? Jiang Xiao-Xiao, aku beri kamu kesempatan terakhir. Asalkan kamu mengakui kesalahan dan memperbaikinya, tidak lagi menentang ibu mertua. Peristiwa hari ini. Aku tidak akan menuntut lagi. Pangeran kesempatan. Benar-benar karunia terbesar bagiku. Ingin memberiku kesempatan. Kau meninggalkanku di rumah lain, beberapa tahun tanpa bertemu. Pernahkah kau berpikir memberiku kesempatan, saat aku di kediaman pangeran diperlakukan hina dan disiksa berkali-kali? Kapan kamu pernah memberiku kesempatan? Sekarang kamu di sini dengan sombong malah menyulitkanku. Sungguh sangat lucu. Sekarang keadaan jadi seperti ini. Bukankah semua karena kamu? Bahkan berpura-pura lupa untuk menipuku. Kamu lebih jahat dari mereka. Oh iya, King Er, Chou Xin. Tolong, tangkap wanita yang meracuni dan berencana membunuh pangeran ini. Masukkan dia ke penjara, biarkan dia pergi. King Er. Berhenti. Hentikan. Kalau mau pergi, tinggalkan barang-barang di kediaman kerajaan.
Sudah bisa. Selain itu, pakaian yang kamu pakai juga dari Wang Fu. Baik, semuanya aku kembalikan padamu. Sekarang aku tidak berhutang apapun lagi sama kalian. Aku, Jiang Xiao Xiao, mulai sekarang tidak akan lagi terkait dengan Wang Fu kalian. Tak ada lagi hubungan. Oke. Pangeran. Kamu butuh aku membantu dengan anoreksiamu. Kamu bisa membantu aku dengan sedikit harga kecil dari kamu. Apa kamu baik-baik saja? Kamu adalah pelayan di rumah. Pengawal bahkan pura-pura jadi pengawal untuk mempermainkan aku. Racun di matanya adalah obat. Pangeran. 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 Setiap kali aku lihat Nona mencuci satu keranjang pakaian bayar 5 keping tembaga. Kami mencuci selama 15 hari baru dapat 75 keping tembaga. Kalau terus begini, butuh berapa lama kita, agar kita punya tempat yang aman untuk berteduh? Aku sih tidak masalah. Tapi Nona bangsawan. Tidak bisa tidur setiap hari di gudang kayu. Tuan dan Nyonya sudah lama meninggal. Kita berdua wanita lemah, mau bergantung pada siapa lagi? Kita tidak perlu bergantung pada siapapun. Xiaoman, percayalah padaku. Di Kyoto yang luas ini pasti ada tempat bagi kita untuk menetap. Aku pasti akan menciptakan masa depan di sini. Yan Yulou membuka lowongan koki dengan bayaran tinggi, 50 liang per bulan. Uang ini bukan untuk siapa saja. Yan Yulou. Tempat apa itu? Restoran kerajaan pertama di Kyoto. Orang yang bisa makan di tempat ini, pasti kaya atau bangsawan. Kalau bisa masuk, bukan hal yang mudah. Saat gelap, ada cahaya di ujung jalan. Ayo ke menara asap dan hujan. Hai. Nona. Keluarga Jiang sudah pergi. Mengapa pernikahanmu dengan pangeran belum juga ada kepastian? Pangeran baru saja sembuh. Permaisuri ingin menunda urusan ini beberapa hari lagi. Harus segera, agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Memang pantas menjadi restoran kerajaan nomor 1 di Kyoto. Dia kurus. Dalam 2 minggu terakhir ini, Wang Fei dan Xiao Men bertahan hidup dengan bekerja serabutan di luar. Nona ini, mau makan sebentar atau menginap? Aku dengar kalian sedang mencari koki terkenal. Tuan, mau kemana? Siapa yang ingin Anda temui? Saya, nih. Kalau mau direkomendasikan, ya harus yang sendiri yang usul. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Tidak tahu diri? Ya, sangka ini tempat jual lipstik. Lihat badan kecil itu. Apakah tidak bisa bilang bawa pisau dapur? Benar-benar tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa kamu perempuan? Perempuan tidak bisa. Di pengumuman ini tidak tertulis, hanya menerima pria, tidak menerima perempuan. Koki utama di dapur biasanya pria. Yaitu
Selalu pria. Jadi tidak menarik perhatian wanita. Apa kamu takut wanita adalah binatang buas? Akan memakan kalian, kan? Jangan lupakan bahwa kamu juga dilahirkan dari wanita. Kamu datang ke sini untuk membuat keributan, kan? Lihatlah di mana saya ini. Tidak pantas kau berkata sembarangan di sini. Pergi keluar dari sini. Gadis, percaya pada cinta pandangan pertama tidak? Percaya pada cinta pandangan pertama tidak? Bukankah itu pangeran paling ganteng di Kyoto? Dengar-dengar, anak muda dari keluarga Cheng ini, kaya raya, ganteng dan penuh pesona. Jadi, sahabat baik yang juga wanita itu, banyak sekali. Yang disebut jatuh hati saat pertama bertemu, hanya karena tertarik pada penampilan. Bisa jadi kamu terhadap aku. Tentu juga bisa aku terhadap kamu. Di depan umum. Berpegangan dan bergelut dengan pria lain. Pangeran dan permaisuri. Gadis Jiang sudah meninggalkan kediaman kerajaan. Meski orangnya pergi dari istana, namun belum sepenuhnya hilang. Dia tetap dikenal sebagai permaisuri kediaman Gu. Pangeran ini iri hati ya. Tapi kamu bukan tipe yang aku suka. Kalau Yanyulo mau merekrut orang yang bernama. Kalau begitu, harusnya keputusanmu ditentukan oleh kemampuan memasak. Aku rasa apa yang gadis ini katakan sangat benar. HMPH, soal kemampuan memasak pun berani kamu bicarakan. Kemampuan memasak, lihat saja dia seperti apa. Bisa masak apa tidak. Mengenai memasak, aku lihat dia bahkan tidak tahu cara memotong sayur. Benar sekali. Kamu. Pisau ini bagus, pinjam sebentar. Pisau ini bagus, pinjam sebentar. Keahlian memotong yang sangat keren. Keahlian memotong seperti ini tidak bisa didapat hanya dalam 5 atau 10 tahun. Benar, wanita tak kalah hebat dari pria. Gadis, keahlian memotongmu luar biasa. Bagaimana? Sekarang di menara hujan asap ini, apakah aku masih bisa masuk? Apa yang kamu anggap tempat ini? Yunlo. Benar-benar tak pernah mati semangatnya. Ilmu kecil-kecilan. Sombong sendiri. Yunlou adalah rumah makan kerajaan nomor 1 di ibu kota. Dengan ilmu setingkat kaki ayammu juga pantas. Apakah rumahmu di pinggir jalan? Maksudmu apa? Pengelolaannya terlalu longgar. Ya, apakah aku bisa masuk Langit Hujan Tower? Apa hubungannya denganmu? Kamu masih belum tahu. Ya, kalau mau masuk Langit Hujan Tower, harus melewati ujian dari guruku dulu. Apa? Nona, ada yang tidak diketahui. Pengurus Langit Hujan Tower dan Shen Yuchu adalah teman baik selama bertahun-tahun. Amanah yang diemban oleh para pejabat adalah berkelana kemana-mana. Tugas memilih koki terbaik di Menara Hujan Asap. Tentu saja jatuh kepada Chef Shen Yu. Sekarang, kamu masih merasa bisa masuk ke Menara Hujan Asap ini. Ternyata, seleksi koki terbaik di Menara Hujan Asap bukan soal keahlian memasak. Melainkan apakah kamu pernah menyakiti hati cendekiawan. Tuan Chen, ucapanmu bernilai baik. Memilih koki terbaik tentu saja berdasarkan keahlian memasak. Hanya saja Nona Jiang cuma jago soal pisau. Belum terlihat keahlian masaknya. Hahaha. Dia bisa masak apa sih? Kalau menurutku, kamu gak akan bisa masuk ke Yanyulo. Tapi ada satu tempat yang bisa aku rekomendasikan, yaitu tempat penyembelihan hewan di barat kota. Mereka sedang cari orang buat bikin makanan babi. Aku lihat kamu. Tepat sekali hahaha. Kalian yang seharusnya jadi makanan babi dan anjing. Aku punya saran. Karena kalian saling tidak puas. Lebih baik kita adu saja. Siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Coba saja haha. Saya tidak salah dengar, kan? Kamu ingin dia berlomba memasak dengan kita. Itu benar-benar mempermalukan diri sendiri. Tuan Chen, menurutmu dia pantas?
Kamu tidak berani, kan? Memang tidak berani, kan? Hahaha, berlomba dengan saya. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu diri. Dia bilang mau tanding dengan siapa? Shen Yuchu. Dia mungkin sudah gila. Dia tahu tidak siapa sebenarnya Shen Yuchu. Umur 17 sudah jadi koki utama dapur pribadi. Dapur pribadi itu apa sih? Asisten sembarangan saja. Sudah tingkat koki terkenal di ibu kota. Jangan bilang Shen Yuchu lagi. Aku lihat dia takutnya murid kecil koki Shen Yu juga tidak bisa mengalahkan. Baiklah, hari ini aku akan memuaskanmu. Tapi kalau kalah, yang kalah harus memotong 10 jarinya sendiri, dan keluar dari ibu kota. Berani atau tidak, ada apa tidak berani. Tapi kalau aku menang, aku akan jadi kepala koki di rumah makan Yanyu. Dia lebih rela jadi koki daripada tinggal di kediaman kerajaan. Dengan kemampuan masakmu yang payah itu, masih mau menang dariku. Kalau guru menambah 1 orang pun, aku tetap bisa menang. Masih bengong apa? Ayo serang bersama. Kenapa kamu jadi takut? Takut kalah sampai potong jari? Ya. Siapa yang takut? Kalau mau tanding, ayo tanding. Maksudnya apa? Dia maksudnya, menurut Nona Jiang, adalah tanding sekaligus dengan guru dan murid Shen Yu. Apa dia gila? Dia pasti gila. Dia. Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Sombong sekali. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu. Hidangan lezat. Setiap orang punya selera masing-masing, tapi hanya memasak hidangan yang kamu kuasai saja rasanya tidak adil. Mari kita tentukan menang kalah dengan 1 hidangan. Bagaimana kalau membuat hidangan langka dari 4 lautan wulin? 4 lautan wulin. Fengyin Silai yang telah lama hilang. Konon resep ini hanya tercatat dalam buku masak, dan belum pernah ada yang berhasil membuatnya. Fengyin Silai. Namaku Jiang Xiao Xiao, seorang koki. Baru saja, aku berhasil memenangkan kompetisi dapur dengan hidangan langka di dunia kuliner, Fengyin Silai, mengalahkan semua kompetitor. Ternyata itu adalah keahlian terbaikku, Fengyin Silai. Siapa bilang ini terlalu menyakitiku? Berapa banyak orang di dunia yang mampu menciptakan Fengyin Silai? Hidangan ini terakhir kali muncul di dunia sekitar 40 tahun yang lalu. Gadis Jiang begitu muda. Bagaimana dia bisa memahami rahasia hidangan ini? Pangeran Cheng, ucapan ini salah. Fengyin Silai memang jarang terlihat. Tapi bukan berarti tidak ada tulang-tulang yang tersisa di kalangan rakyat. Walaupun saya sudah tua, tapi sama seperti gadis Jiang, saya juga belum pernah melihat Fengyin Silai. Mana ada cerita menindas orang. Ambilkan resep masakan di rumah. Ya. Tuan Cheng tidak bisa membela wanita hanya karena kecantikannya. Dan mengabaikan fakta, kan, sudahlah, sekali saja ini cukup. Bagus sekali. 3 hari kemudian, pada waktu yang sama, kita akan lihat di Yanyu Tower. Tunggu sebentar. Nona Jiang, kamu seharusnya tidak setuju dengan taruhan itu. Mengapa? Shen Yu, keahliannya memasak luar biasa. Melihat seluruh Kyoto, tak ada yang bisa meremehkannya hanya karena usianya yang muda. Sebenarnya dia sangat tulus. Beberapa tahun lalu aku pernah mencicipi masakannya di pesta istana. Setara dengan Koki Shen. Kau tahu keahlian memasak Koki Shen. Kenapa di ibu kota tak ada yang bisa menandingi? Oh, aku tidak tahu. Itu karena aku belum muncul. What? Kamu datang untuk apa? Lewat saja. Lewat? Kamu datang untuk menertawakan aku. Atau datang untuk membantu sepupu tercinta kamu itu. Kamu bukan tandingannya Shen Bichu. Tuan Chen, terima kasih atas peringatan baikmu hari ini. Tunggu aku kalahkan Shen Yuchu. Aku pasti akan memasak sendiri. Sebagai ungkapan terima kasih. Juga tolong jangan khawatir, Tuan Chen, saya pasti tidak akan menaruh racun. Kamu yang memasak untuk dia.
Kalian berdua baru saja kenalan, kan, Pangeran Gu? Apakah kamu pernah mendengar ungkapan seperti sudah kenal lama? Jiang Xiao, jangan lupa. Kamu sekarang masih permaisuri di kediaman Pangeran Gu. Pangeran, ingatanmu memang sangat buruk. Aku dan kediaman Pangeran Gu sudah lama putus hubungan. Apa yang terjadi padamu kemudian? Apakah kamu menyesal atau aku yang salah? Kusebutkan padamu sudah terlambat. Aku cemburu memang sangat konyol. Halo. Yang tidak bisa menulis itu adalah omongan yang memaki aku. Pangeran sangat perhatian padamu, kan, siapa tahu musang. Mengucapkan selamat tahun baru kepada ayam, siapkan makanan enak. Ngomong-ngomong, kamu tahu di mana bisa beli teripang? Paviliun Harta Karun. Itu tempat apa? Itu adalah tempat di mana kamu bisa membeli segala macam barang langka dan berharga. Hanya saja pemiliknya agak aneh. Barang hanya dijual kepada orang lain. Kalau begitu, kita harus mencari cara. Aku adalah teman dekat pemilik itu. Kalau begitu kamu pasti tahu minuman apa yang dia suka. Minuman enak untuk dinikmati di bawah sinar bulan. Minum sampai mabuk baru berhenti. Minum sendiri tidak sebaik minum berdua. Pak pengelola, coba lihat bagaimana arakku ini. Araknya cukup bagus, mau tukar apa? Timun laut. Arak segini mana cukup? Apa harus habiskan satu kendi arak ini? Tentu tidak. Setelah minum semua bulu babi ini, kamu bebas ambil. Nona, tidak boleh. Kalau semua ini diminum akan berbahaya. Kalau begitu, kita pergi memohon kepada Pangeran Wang. Tidak mungkin, aku pasti tidak akan tunduk padanya. Seorang pria sejati satu kata, tidak bisa ditarik kembali meskipun dengan 4 kuda. Silakan, silakan. Hahaha. Naik ke panggung. Pangeran dan putri. Dia pergi ke paviliun harta karun. Apa? Nona Jiang sudah minum 1 kendi. Masih mau minum lagi? Dang. Tentu saja. Nona, kamu benar-benar tidak bisa minum lagi. Oh. Hahaha. Saya masih bisa. Saya masih bisa. Nona. Push up. Sisanya biar aku yang bereskan. Baik.
Permaisuriku tidak perlu dikhawatirkan oleh Tuan Cheng. Permaisuriku tidak perlu dikhawatirkan oleh Tuan Cheng. Tuan Wanggu, kemampuan minum yang hebat. Sebaiknya Tuan Cheng menjauh sedikit dari Putri Wanggu. Kalau terjadi lagi, yang akan kena di pergelangan tanganmu bukanlah kipas lipat. Tuan tampan. Pria ganteng. Tidak kusangka di sini ada begitu banyak pria tampan. Tidak benar. Kenapa kamu sangat mirip dengan Lu Changking? Bajingan itu. Orang hina tak tahu benar salah. Masih sok seperti pangeran? Sampah. Selalu menipuku, pria sampah. Itu. Wajahmu ini. Sama tampannya dengan Gu Changking. Sangat baik. Aku pikir kamu tidak menyukaiku. Ternyata kamu punya perasaan lebih padaku. 100 poin. Tak disangka, Wang Fei memberi penilaian setinggi ini padaku. Tambah lagi 100 poin. Bercanda. Tidak boleh minum alkohol. Mau pamer apa sih? Kasih aku, kasih aku. Aku masih bisa minum. Lepaskan aku. Kasih aku, kasih aku. Aku susah payah kumpulin uang sebanyak itu. Datang ke tempat sialan ini. Tidak ada apa-apa lagi. Aku mau uangku. Kembalikan semua uangku. Banyak sekali uangnya. Dengan uang ini, aku bisa membeli banyak bahan makanan terbaik. Juga pakaian yang cantik dan... Pria tampan. Semua uang ini untukmu. Mau main denganku? Ya. Wang Fei belajar dari mana? Semua hal berantakan ini. Ya atau tidak? Ya. Ya. Bagus sekali. Pria tampan itu milikku. Tuan Wang, silakan. Jangan pergi, temani aku. Kalau aku tidak bisa, ya di sini saja. Kalau begitu aku taruh di sini. Sudah bangun.
Kok kamu? Tidak apa-apa. Memalukan sekali sampai mabuk seperti itu. Ini di mana? Ini adalah kediaman lain saya. Oh, kediaman pangeran banyak juga ya. Apa benar juga memelihara beberapa wanita cantik? Aku sudah tahu. Kalian pria. Selalu cinta baru dan lama, berjuta istri dan selir. Saya tidak punya. Tidak satu pun, mungkin ada banyak sekali, ya. Kediaman Raja Gu dari awal sampai akhir hanya punya satu rajanya. Oh, kemarin malam aku minum alkohol. Aku ini orangnya, tidak terlalu tahan minum. Kalau aku mabuk, aku langsung blackout. Apa yang terjadi? Aku sama sekali tidak ingat. Wajah ini sama tampannya dengan Gu Changqing. Tadi malam tidak terjadi apa-apa. Oh. Ah, itu bagus. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Tunggu. Aku sudah menyuruh Yanning menyiapkan Ting Xuan. Kamu kembali dan tinggal di sini saja. Kenapa? Jangan suruh aku minta maaf pada ibumu. Juga tidak takut aku meracuni kamu. Aku hanya merasa kamu seorang wanita lemah. Hidup di luar itu sulit. Di kediaman pangeran tentu ada yang merawatmu. Sebenarnya kamu ingin merawatku atau ingin mengurungku? Baru saja mulai ada sedikit rasa suka padamu, Pangeran Gu. Jangan-jangan kamu kira, setiap wanita ingin tinggal di istana MU. Bagi aku, hanya penjara yang mengekangku saja. Aku lebih suka tinggal di jalanan. Aku tidak akan kembali. Apa kamu apa? Pergi cari sepupu tercintamu. Dia paling menyukai istanamu. Nona telah memasakkan sup ayam untukmu. Kalau tidak mau minum, kita pergi saja. Berikan padamu untuk diminum. Nona, tadi malam aku sudah minta Yanming menyiapkan seluruh ruangan Ting Yushuan. Kamu pindah kembali ke sana dan tinggal. Haha, aku tidak mau. Siapa yang mau repot-repot berbuat baik? Nona, aku rasa kamu mungkin salah paham tentang Pangeran Wang. Kenapa kamu membelanya? Bukan, aku cuma merasa Pangeran Wang orangnya baik. Kemarin malam dia bahkan merawatmu sepanjang malam. Anak tampan, semua uang ini aku berikan padamu. Main denganku, ya. Apakah ini kenanganku? Tentu tidak. It is definitely not. Sebelumnya aku pikir pangeran tidak ramah. Tapi sekarang aku lihat dia benar-benar baik kepada Nona. Siapa yang peduli? Pengumuman penting. Lomba memasak di langit hujan asap akan segera dimulai. Lihat dan saksikan. Jangan sampai lupa dan melewatkan saat melintas. Sudah yakin? Pegang teguh. Jujur dan adil. Selamat bertaruh. Sepertinya tidak ada yang sebodoh itu. Gadis keluarga Jiang. Langsung tahu Shen Yushu pasti menang. Kenapa nggak ada yang pilih aku? Semua iri dan merasa Shen Bishui dirugikan. Sejujurnya, kalau bukan karena kamu anak nyonya kami, aku juga ingin memilihmu. Bawa uang apa? Aku sendiri yang menghasilkan banyak. Bawa sini. Kalau begitu, cuma satu saja. Berikan semuanya padaku, Nona. Kalau saja kita cuma punya 20 koin saja,
Kalau sampai kalah. Kalau sampai kalah, bawakan padaku. Nona Guo Dujiang. Buddha pernah melihatmu. Masih ada yang percaya dia akan menang. Kalau begitu, aku taruhan lagi 20 tael. Mengambil untung besar dari sedikit. Hari ini aku mau untung besar. Sepertinya 500 tael pangeran ini akan sia-sia. 500 tael. Kami melakukan Jianghu. Apa benar gadis ini punya kemampuan luar biasa? Ah, sudahlah, meskipun dia punya kemampuan sekalipun, masih kalah sama Shen Yutou. Hahaha, bercanda aja. Sudah pagi nih. Kalau kita menang. Aku mau ngebut. Ayo, 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 ayo. Lomba memasak Nona Zhang segera akan dimulai. Kamu juga pergi bersiap-siap. Baik. Tenang saja, 250 taelmu pasti tidak akan mati. Ladang Yunyu, kompetisi memasak resmi dimulai. Baik. Wah, ini juga luar biasa. Keahlian mengirisnya mahir. Tidak heran ini Shen Yuchu. Lihat keahlian mengiris Nona Jiang juga tak kalah. Memasak bukan hanya soal keahlian mengiris. Tenang saja, pasti Shen Yuchu yang menang. Masih sempat untuk menyerah sekarang. Memasak saja tidak bisa menutup mulutmu. Jangan salahkan aku yang tidak mengingatkan. Dalam hal keahlian memasak, di Kyoto ini, tidak ada yang sepadan dengan guruku. Karena nenek tidak datang lagi. Jangan buang waktu bicara dengannya. Sekarang aku tahu betapa hebatnya keluarga Yu Peu. Bersainglah denganku. Masih muda sekali. Oh my god. Sudah selesai. Waktunya habis. Rasanya lezat sekali. Tak heran ini adalah hidangan lezat yang hanya bisa ada dalam legenda. Baru saja mencicipinya akhir-akhir ini. Memang tidak mengecewakan. Ayo terus minum. Maksudmu apa? Apakah masakan ini tidak enak? Wah, 10 kilogram ini ternyata bisa jadi makanan yang sangat lezat. Masakan yang enak seperti ini. Aku bisa meninggal tanpa penyesalan dalam hidup ini. Aku pilih ini. Saya pilih ini. Tidak tahu apa pendapat kalian berdua. Menurut kalian mana yang lebih enak? Nah, tidak tahu apa pendapat kalian berdua. Menurut kalian mana yang lebih enak? Ini sedikit niat saya. Tugas kompetisi memasak ini akan saya serahkan kepada Tuan. Pada saatnya, saya akan membuat Xiao Cui mengoleskan bedak di atas piring.
Piring yang berwarna merah adalah buatan sang master. Shen Yichua memiliki keahlian memasak yang hebat. Siapapun di seluruh Beijing yang bisa mengalahkannya. Percayalah. Percayalah, percayalah. Baik, aku pilih hidangan ini. Sekarang seri sama-sama satu-satu. Suaramu sangat penting kali ini. Ah, Shen Yuchu, tidak usah sungkan. Kalau ada apa-apa, bilang saja, asal aku bisa membantu. Aku pasti rela berkorban. Pada hari lomba masak, Tuan hanya perlu memilih piring yang ada warna merah meronanya. Ah, aku pilih hidangan ini. Masakan ini berasal dari... Masakan ini dibuat oleh Chef Shen. Mari kita ucapkan selamat kepada Chef Shen. Dia menang, aku kalah. Keahlian memasaknya memang luar biasa. Di ibu kota ini mungkin cuma dia satu-satunya. Tapi tidak masuk akal kalau dia bisa mengalahkanku. Tak perlu dikatakan lagi, dari ekspresi laparnya itu. Dia pasti merasa masakan yang aku buat lebih enak. Gimana nih, Kakak Jiang? Apakah aku menang melawan guruku? Jari yang secantik ini akan segera hilang. Kalau mau menyalahkan, salahkan keahlian masakmu yang kurang. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan itu, masih berani menantang keahlian guruku. Aku ingin lihat apa yang terjadi padamu jika kehilangan jarimu. Bagaimana kamu tetap bisa bertahan di Kyoto ini? Kalian ini mau membela dia. Meskipun sudah bertaruh, harus menerima kekalahan. Apa Ibu Jiang tidak mau menerima kekalahan? Benar-benar menerima kekalahan. Tanya pelayanmu, dia sudah melakukan apa saja. Apa ini? Lip tint. Ini yang dia usapkan saat merias wajahku. Oh, benarkah? Warna merah di bibir itu. Sama persis dengan jari jempol pelayan kecil ini. Apa maksudnya? Apakah itu berarti? Apa sebenarnya bedak merah yang ada di tanganmu itu untuk apa? Sepertinya kamu ingin mencoba masuk penjara, ya? Hei, aku bilang. Iya. Nyonya di rumah kami yang menyuruh aku menghaluskan bedak merah itu sampai malam. Dia bilang hanya dengan begitu. Juri bisa tahu hidangan mana yang dibuat oleh Shen Yuchu. Iya. Nona di rumah kami yang menyuruh saya mengoleskan merah muda sampai malam. Dia bilang hanya dengan begitu. Juri bisa tahu mangkuk mana yang masakan Shen Yuchu. Kenapa mereka melakukan itu? Apa mungkin juri menerima uang dari mereka? Ah, tidak. Sungguh tidak ada. Sama sekali tidak ada yang mustahil. Shen Yuchu ingin menang atas Nona Jiang sangatlah mudah. Mengapa masih harus melakukan hal seperti itu? Itu harus ditanyakan kepada kedua orang ini. Saya tidak. Jelas ada seseorang yang menjebak saya. Menjebakmu. Kalau begitu aku harus bertanya. 500 tael yang kamu bawa dari Menara Asap dan Hujan kemarin. Itu dari mana asalnya? Itu hasil bisnis saya. Oh iya. Lumayan kan? Salah tangkap, masuk penjara. Yang mulia, ampun. Yang mulia, ampun. Yang mulia, kasihanilah saya. Yang mulia,
Kasihanilah saya. Uangnya dari si Yuzu yang memberikan saya. Saya juga menerima. Saya juga menerima. Kebetulan saya juga menerima. Saya juga sudah menerima uang dari Nona Su. Mereka benar-benar menggunakan uang untuk menyuap juri. Plak apa itu prediksi omong kosong. Bikin aku rugi terus. Uang yang kalah harus mereka ganti. Ya? Rugi. 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 Semua, tenang dulu. Rugi. 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 Shen Yuchu dan Su He berkolusi dengan juri. Cara mereka sangat keji. Yan Yulou memutuskan membatalkan kualifikasi mereka dalam kompetisi. Hasil kompetisi kali ini dimenangkan oleh Nona Jiang. Aku lebih ingin membuktikan diri melalui keahlian memasak. Tolong carikan juri lain. Baik saya. Bagaimana rasanya, kalian berdua? Selamat, Nona Jiang. Mulai hari ini, kamu adalah koki utama baru di Yan Yulou. Selamat, Nona Jiang. Mulai hari ini, kamu adalah koki utama baru di Yan Yulou. Tunggu sebentar. Nona Su, apa Anda lupa taruhan kita sebelumnya? Potong jari dan keluar dari Kyoto. Ah. Kali ini kami maafkan Anda dulu. Pergilah. Turun dari rumah Wen. Mulai hari ini, Su He dilarang mendekati Wang Fu sejauh 1 langkah. Ya. Nona kita menang. Sia-sia, kita tidak punya rumah lagi. Di Kyoto yang luas ini pasti ada tempat untuk kita berteduh. Aku pasti akan membuat nama di sini. Nona kita berhasil. Nona kita benar-benar berhasil. Istana dapur kerajaan, sungguh memalukan perilaku seperti ini. Kemampuan memasak tidak seimbang, perilaku pun tidak baik. Kembalikan uangku, kembalikan uang kami. Pergi dari sini, 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 pergi keluar. Dua koki utama Jiang. Sekarang benar-benar tidak ada waktu untuk memasak bagi kalian berdua. Dua koki utama Jiang. Sekarang benar-benar tidak ada waktu untuk memasak bagi kalian berdua. Ini permaisuri Gui Fei datang. Yang ingin makan masakan koki Jiang harus antre dulu. 500 TL, saya sekarang harus tahu masakan koki Jiang. 800 TL, saya harus dulu makan tahu goreng buatan Jiang. Menang dulu 1000 TL. 1.500 TL, 3.000 TL. 3.000 TL, jangan bilang bisa makan masakan Chef Jiang. Cukup untuk membeli rumah teh Huanyu saya 3.000 TL. Hanya untuk bisa segera makan masakan Chef Jiang. Pangeran, Anda benar-benar royal. Jangan bilang pangeran saja, para bangsawan ibu kota ini, siapa yang tidak ingin segera menikmati hidangan yang harum dan lezat. Pangeran, tak takut cerita tentang dirinya yang menghabiskan ribuan uang di langit hujan menyebar, kalau sampai terjadi. Untuk Jiang Cheng. Benar-benar. Izinkan aku masuk. Izinkan aku masuk, tolong, biar aku masuk, Sakuragi. Sakuragi.
Aku sadar sudah salah. Maluku untuk menemuimu tapi. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Apa itu? Pangeran menghabiskan banyak uang di Yanyulou untuk bersaing dengan pria lain demi zombie. Apa? Pergi ke penghuni asap dan hujan. Ya. Sebagai perempuan, keluar rumah dan tampil di depan umum sudah cukup. Apalagi sampai membingungkan pangeran. Mencari kematian. Tamu ini adalah area dapur. Jangan sampai kena api ya. Jangan ganggu. Pelayanan tamu benar-benar tidak sopan. Katakan Chu, tamu ini harus datang ke sini. Saya pun tidak bisa menghentikannya. Kamu datang mau apa? Saya. Kamu datang untuk apa? Mungkin aku buat sesuatu untuk pangeran makan. Hei, kamu sebenarnya mau apa? Aku dengar masakanmu cukup enak. Aku datang untuk mencicipi. Ternyata si tua kuno ini mau mendapatkan hak istimewa ya. Ini bukan kediaman pangeranmu. Semua orang tidak harus berputar mengelilingimu. Ingin makan? Antri di sana. Nanti kalau sudah panggil kamu. Oke. Oke. Bukankah si tua kuno ini sekarang jadi gampang diajak bicara? Masalah masa lalu sudah berlalu. Kita harus melihat ke depan. Apa maksudnya? Baru-baru ini Wang Fu jadi agak sepi. Kalau kamu ada waktu, sering-seringlah pula melihatnya. Bukan kamu yang seperti ini malah lebih menakutkan daripada memukul atau memarahiku. Apa kamu salah makan obat? Kamu bukan. Kamu bebas. Meng Fei datang ke Yanyulo buat apa? Ke Yanyulo ini bisa buat apa lagi? Tentu saja datang untuk makan. Makanan di langit hujan ini benar-benar istimewa. Aku pesan beberapa hidangan andalan. Meng Fei, karena kamu datang. Kalau begitu, cobalah. Ling Ling, kamu ikut aku ya. Ayo. Apa aku tidak mungkin? Kamu pasti kesulitan? Ya. Aku cuma agak kaget saja. Dia mengganggumu. Bukan. Lihat dulu ini di mana. Siapa lagi yang bisa menggangguku? Kalau begitu, kenapa tidak pindah kembali ke Wang Fu saja? Ah, aku bukan ingin masuk istana. Aku hanya tidak mau. Aku tidak ingin terperangkap di antara dinding merah dan genteng. Yang aku inginkan adalah dunia yang lebih luas. Baiklah. Nona Jiang mau, kamu bisa. Nona Jiang mau, aku bisa. Kamu ingin meraih kesuksesan di rumah hujan asap ini. Aku mendukungmu. Kamu ingin jalan-jalan dan menikmati pemandangan, melihat keindahan dunia. Apapun yang kamu inginkan, aku akan berusaha memenuhinya. Aku akan berusaha memenuhi keinginanmu. 3.000 sungai kecil. Aku hanya minum dari sungai Jiang, hanya untukmu. Lantai asap dan hujan adalah milikmu. Jika ingin menjalankan sendiri, silakan jalankan sendiri. Kalau ingin bermitra juga tidak masalah. Saya hanya ingin memberitahu kamu, di sini, aku selalu bebas. Saya rasa saya lebih cocok. Tuan Cheng, jangan lupa, saya sudah menikah dengannya. Nona-nona. Ada tamu yang minta makan masakanmu? Bagus. Tuan Chen, aku beritahu kamu. Jauhkan sedikit. Dengan hormat, aku patuh. Sutra terbaik. Ini pasti menghabiskan banyak uang.
Ini adalah hadiah yang disiapkan Cheng untuk Nona Jiang. Tolong terimalah, Nona Jiang. Ini adalah hadiah dari saya. Wah. Ini adalah hadiah saya untuk sang putri. Sudah cukup. Jangan kirim barang lagi ke rumah hujan asap. Tempat ini untuk memasak. Jangan sampai mengganggu usaha saya. Ambil semua saja, ambil semua. Hitunglah. Baru saja diambil dari kotak Dian Ningtai. Kualitasnya jelas barang bagus, aku beri kamu. Nona, Pangeran Wang dan Tuan Chen. Kamu lebih suka siapa? Tidak satu pun. Tidak mungkin, pasti ada satu yang kamu lebih suka. Aku dan mereka semua. Hanya teman. Teman. Kalau memang semuanya teman, mengapa kamu memperlakukan mereka berbeda? Barang yang dikirim oleh Tuan Chen, kamu tidak menerima satupun. Sedangkan yang dikirim oleh Pangeran Wang, kamu memang tidak pernah bersikap sopan, mana ada. Kamu tidak menerima barang dari Tuan Chen, karena kamu tidak ingin berhutang budi padanya. Sedangkan kamu tidak sopan kepada Pangeran. Itu karena kamu merasa dari lubuk hati, bahwa kamu dan Pangeran adalah satu keluarga. Omong kosong. Halo. Nona Jiang. Bolehkah saya mengajak Anda pergi ke tepi sungai untuk melepas lentera bunga? Saya lihat waktu sudah agak malam. Tuan Chen sebaiknya pulang lebih awal untuk beristirahat. Tidur lebih awal dan bangun pagi itu baik untuk kesehatan, Nona Jiang. Aku sudah tahu perasaanmu. Saya tahu Pangeran sangat penting di hati kamu. Saya juga sadar diri. Bukan harus mendapatkan Nona Jiang, hanya saja. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya tidak ingin merayakannya sendiri. Ini hanya permintaan dari teman. Jika Nona Jiang merasa sulit, maka saya tidak akan mengangkat senjata dan mati. Moral mengikat saya. Baiklah, ini hanya melepaskan lentera saja. Kalau begitu, ayo pergi. Baik. Xia Oman. Pangeran, Pangeran. Kenapa kau datang? Apakah kau datang mencari Nona? Nona, Nona. Dia sudah keluar. Kalau begitu, Anda tunggu di dalam saja. Tidak perlu. Aku tunggu dia di sini saja. Baik. Sepertinya Gu Changqing tidak akan suka benda ini. Terima kasih Nona Jiang sudah menemani saya merayakan ulang tahun hari ini. Peristiwa hari ini akan selalu saya ingat dalam hati. Kita kan teman. Tidak perlu sungkan. Nona Jiang. Saya masih ada hal lain yang ingin saya sampaikan padamu. Pertemuan pertama di rumah hujan asap. Saya langsung tertarik dalam padamu, Nona Jiang. Yang disebut cinta pada pandangan pertama. Sebenarnya hanya nafsu yang muncul karena melihat kecantikan. Bisa jadi kamu terhadap aku. Tentu saja. Juga bisa aku terhadap kamu.
Sejak saat itu, mataku selalu tak bisa berhenti memandangimu. Hari itu di menara asap dan hujan, kebanyakan dari apa yang aku lakukan berasal dari hati yang tulus, selama Putri Jiang menginginkannya. Aku, Cheng Zijun, bisa memberikannya. Tak tahu, Putri Jiang, apakah kau bersedia memberi aku kesempatan yang baik? Ini Gu Changqing. Tak tahu, Putri Jiang, apakah kau bersedia memberiku kesempatan ini? Maaf. Aku sudah punya orang yang aku suka. Yaitu Gu. Aku selalu bertengkar dengannya. Dia melakukan banyak hal yang aku tidak suka. Tapi, aku tetap tidak bisa menahan diri. Ingin berlari ke arahnya. Gu Changqing, kamu datang ya. Laki-laki dan perempuan lajang, berjalan bersama di malam hari. Apa ini? Laki-laki dan perempuan lajang, berjalan bersama di malam hari. Apa ini? Masih muda, tapi bicara seperti orang tua kuno. Masih pergi malam berdua dengan lawan jenis sendirian. Kalau begitu, apa maksudmu datang mencariku malam-malam begini? Aku sama dia beda. Aku kamu apa kamu? Aku suamimu. Kalau begitu ingatanmu benar-benar buruk. Apa kamu lupa? Aku dan keluarga Guangfu sudah tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Cepat sekali ingin memutuskan hubungan. Ku yakin dia ingin berhubungan dengannya. Kamu kan cuma cari masalah. Dengarkan aku, kalian berdua, ini urusan kalian apa? Pergi ke samping. Malam-malam tidak tidur malah datang mencari aku berkelahi. Aku lihat kamu memang tidak suka. Aku benar mengatakan hal itu. Raja ini memang tidak suka. Tidak suka kamu begadang dengan pria lain di tengah malam. Tidak suka kamu berjalan begitu dekat dengan pria lain. Lebih tidak suka lagi kamu bercanda dan tertawa bersama pria lain. Raja ini sedang cemburu. Kamu cemburu? Ya. Lucu, bagaimana mungkin aku cemburu? Permaisuri terlalu berhayal saja. Kalau begitu, kamu terus saja bersikukuh. Aku tidak akan menemanimu lagi. Apakah dia sudah lama di sini? Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bersikukuh. Makan malam ringan tetap harus nasi goreng keluarga Jiang. Nona, pangeran sudah pergi. Ayo makan malam ringan. Aku pikir lampunya cukup cantik. Kalau Nona tidak suka, aku akan membuangnya sekarang. Lampu kelinci yang lucu seperti ini siapa yang tidak suka? Biarkan saja. Nona, jangan marah sama Pangeran Wang lagi. Sebelum kamu kembali, Pangeran Wang sudah menunggu lama di luar. Aku juga dengar dari Yaning, bahwa lentera kelinci ini dibuat langsung oleh Pangeran Wang. Sendiri. Aku nggak marah kok. Kalau dia cemburu, itu tandanya dia suka sama aku. Lucu banget, bagaimana mungkin aku cemburu? Pria sepolos ini sekarang sudah jarang ditemukan. Itu tadi pura-pura menarik lalu melepas, kan? Sudahlah. Kau juga tak akan mengerti kalau ku beritahu. Tolong sebarkan sebuah kabar untukku. Pangeran, ada masalah. Putri Pangeran dia sedang di luar rumah hujan asap mencari calon suami. Apa? Lewat jangan sampai terlewat ya. Koki utama Jiang di rumah makan Yanyu sedang mencari menantu yang baik. Koki Jiang yang cantik ini. Keterampilan masaknya terkenal di seluruh negeri. Tidak tahu anak muda dari keluarga mana yang bisa menarik perhatiannya.
Tahukah kamu seperti apa pria yang disukai Paman Jiang? Kalau itu tentu tahu, tinggi badan 188. Kalau soal tubuh, punya tubuh yang bagus. Kalau soal wajah, punya wajah yang menarik. Ada otot perut dan otot dada. Yang terbaik adalah punya sedikit bakat. Kalau nggak punya bakat, tetap bisa cari uang juga nggak masalah. Jiang Cucu, keluarga aku kaya raya, tinggi 188 cm. Ngawur. Yah. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Sao 11 Yi Liangsu, ya, tanpa Hilishu, kamu masih permaisuri Wang Wangfu. Hilishu, kan? Xiaomen, bawakan kotaknya. Aku tidak setuju untuk bergabung. Aku tidak setuju denganmu. Kenapa? Karena aku menyukaimu. Aku ingin kamu kembali ke istana raja. Bukan hanya karena kamu adalah selir, tapi karena aku menyukaimu. Aku ingin melihatmu setiap hari. Aku tidak ingin melihat pria lain mendekatimu. Hari itu aku cemburu. Xiaoman, buka kotaknya. Benarkah ini harus dilakukan? Benar-benar. Korespondensi suara dan tulisan. Ceri merah keluar dari pohon. Oh. Nona dan pangeran akhirnya bersatu sebagai pasangan. Tuan dan Nyonya pasti akan tenang jika mereka tahu. Ayo, cepat semua, segera akan buka. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Wajahmu sampai hitam seperti itu. Nanti pelanggan datang pasti takut lari. Katamu tidak apa-apa. Kamu sepanjang hari di sini. Kamu tahu nggak hari apa hari ini? Hari apa? Ulang tahunmu. Itu adalah hari ulang tahunmu. Benar juga ya? Kixi Festival. Ah, hari ini hari Kixi? Ya. Apakah karena Yanyulo terlalu sibuk jadi aku tidak bisa pergi? Tenang saja, malam ini aku pasti pulang. Profesor Jiang, meja pertama tamu hari ini memesan Feng Yingxi Hai. Siapkanlah. Feng Yingxi Hai datang. Semua bersiaplah. Iya, potong ini sebentar. Aku merindukanmu. Meskipun setiap hari aku bisa melihatmu. Tapi aku tetap sangat merindukanmu. Aku juga terus memikirkanmu. Tetaplah bersama. Aku.